Nama sebenarnya dari Joy Boy mungkin saja sudah diberikan petunjuk oleh Oda Sensei di dalam chapter terbaru kita. Banyak dari kalian mungkin terlewatkan kan dengan petunjuk kali ini. Dan ini berhubungan dengan pohon besar yang kita lihat di Elbap, yakni dinamai dengan pohon harta karun Adam. Selamat datang di channel Tamagon Park. Kali ini kita akan membongkar hal yang cukup menjadi perdebatan di antara fans One Piece. Ini berhubungan dengan Joy Boy, sekaligus kita akan mencari tahu sumber tentang nama asli sebenarnya dari bajak laut pertama kita kali ini. Petunjuk ini mengarahkan kita pada pohon harta karun Adam yang baru-baru saja disebutkan di dalam chapter terbaru oleh Pangeran Terkutuk Loki. Nah, bagaimana dan apa hubungan menarik di antara keduanya? Kita akan bahas lengkap ya dalam video kita kali ini. Namun seperti biasa, siapkan dulu cemilan kalian beserta dengan kopi hangat, minuman manis, jamu atau hal lainnya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Dengan alur cerita One Piece yang sudah semakin mendekati akhir, perlahan banyak informasi penting yang sudah kita dapatkan dan mulai terungkap. Salah satunya adalah informasi mengenai buah iblis. Nah, bagaimana jika buah iblis Hito Hitonomi model Niga kemungkinan adalah buah dari pohon legenda Adam yang ada di Pulau Elbap? Kita akan flashback lagi mengetahui apa yang kita dapatkan informasinya tentang pohon legendaris ini pada saat di Arc Water 7. Pada saat itu, Franky menjelaskan di Kapal Thousand Sunny kepada Luffy. Dalam penjelasannya ini, Franky menyebut bahwa jika dia sudah membangun sebuah kapal dengan menggunakan kualitas kayu terbaik. Yup, kayu tersebut berasal dari sebuah pohon yang bernama Adam atau Treasure Tree Adam. Franky juga kemudian menjelaskan bahwa kayu dari pohon ini pernah digunakan oleh kelompok bajak laut Roger untuk membangun kapalnya. Tom yang membangun kapal milik Roger tersebut, yang dimana hal tersebut membuat Franky kemudian terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Menurut Franky ini, kayu Adam ini sangatlah tangguh, dimana badai sendiri tak akan merusak kayu tersebut. Di arc tersebut pula dijelaskan bahwa jika kayu Adam ini berasal dari sebuah negara atau wilayah yang sering terjadi peperangan. Saat itu, Elbap sendiri memang sudah dikenal sebagai negara ataupun wilayah yang banyak memiliki petarung atau negara yang berisi para petarung. Hal ini pun membuat kita penasaran jika negara yang Franky maksud di sini adalah Elbap. Nah, kemudian di chapter 896, kita kemudian melihat sedikit bagaimana Pulau Elbap yang memberikan petunjuk besar terkait dengan pulau tersebut. Ini berisi dengan adanya bayangan dari sebuah pohon besar di Pulau Elbap yang seolah-olah memberikan kita konfirmasi mengenai spekulasi bahwa itu sepertinya adalah pohon yang disebutkan oleh Franky. Dan pada akhirnya pun terungkap fakta bahwa pohon harta karun Adam memang berada di Pulau Elbap. Dalam chapter baru One Piece tersebut, kita melihat bagaimana Loki melanjutkan percakapannya dengan Luffy. Loki meminta Luffy untuk melepaskan ikatan rantai Kairoseki yang melilit tubuhnya. Dia juga kemudian menjelaskan jika pohon tempat dia diikat ini merupakan pohon harta karun Adam alias Treasure Tree Adam. Yup, dan inilah pohon yang selama ini dibicarakan oleh Franky. Nah, disinilah tercipta spekulasi menarik terkait dengan pohon Adam. Selain menghadirkan sebuah kayu yang sangat luar biasa yang digunakan sebagai material untuk membuat kapal, pohon tersebut juga kemungkinan memiliki buah dengan kemampuan unik. Namanya saja sebuah pohon ya, pasti ada buah ataupun bunga yang tercipta dari proses bertumbuhnya tersebut. Nah, di dalam hal ini, apa mungkin pohon Adam adalah pohon yang menjadi asal-usul dari buah iblis, khususnya buah iblis Niga? Seperti yang muncul di dalam cerita sebelumnya, Nika merupakan sosok yang nyatanya sangat terkenal dan dihormati para penduduk Elbap. Meski begitu, menariknya adalah ada berbagai versi dari sosok Nika tersebut. Contohnya adalah Dory dan juga Brogy yang tampaknya mengenal sosok Nika yang memang asli. Hal ini berdasarkan percakapan ketika mereka melihat Luffy di dalam Gearwife-nya. Nah, kemudian ada juga Road yang mengaku sebagai Sun God yang merupakan julukan dari Nika. Meskipun kita tak pernah tahu apakah Road ini mengetahui pasti seperti apa wujud dari Sun God yang asli.
Para penduduk Elbaf juga tampaknya tak pernah tahu mengenai wujud asli dari Nika. Loki adalah sosok baru yang kemudian mengaku sebagai Sun God, seperti yang dia ungkapkan kepada Luffy. Sun God sendiri merupakan sosok yang berasal dari Pulau Elbaf jika merujuk pada apa yang Vegapunk sempat ungkapkan di dalam siarannya. Melihat bagaimana Dory dan juga Brogy mengenal sosok Nika, kemudian bagaimana penduduk Elbaf juga tampaknya mengetahui tentang Nika. Ini artinya bisa kita simpulkan jika Nika memang adalah sosok legendaris di wilayah Elbaf. Kemudian kita melihat bagaimana pohon harta karun Adam ini memiliki keistimewaan yang luar biasa dan memiliki kekuatan magis yang dahsyat. Jadi berdasarkan hal tersebut muncul spekulasi jika pohon Adam ini memiliki keistimewaan lain. Nah, ada kemungkinan jika pohon Adam ini menjadi asal-usul dari buah iblis Hito-Hitonomi model Nika yang terkenal sebagai buah iblis legendaris dan juga terkuat. Kita masih belum mengetahui jelas dari mana asal-usul buah iblis ini tercipta. Namun jika mengacu pada kata buah, tentunya ini bersumber dari sebuah pohon kan? Kemarin banyak yang berpendapat bahwa ada sebuah pohon yang menghasilkan buah iblis yang terdapat di Marejoa. Ada juga yang menganggap jika Im Sama adalah orang yang menciptakan atau menghadirkan buah iblis itu. Nah, namun bagaimana jika pohon Adam yang penuh dengan hal magis ini rasanya memang tak mustahil jika kemudian buah Nika sendiri berasal dari pohon ini. Namun di sisi lainnya Nika sendiri merupakan sosok legendaris bagi para penduduk Elbaf. Nah, ada kemungkinan jika setelah menghilangnya sosok Nika, kekuatannya kemudian pindah ke buah yang ada di pohon Adam tersebut. Jadi ada penggambaran yang cukup sederhana yang sudah dijelaskan oleh Oda Sensei di dalamangannya terkait dengan sesuatu yang berhubungan dengan transfer energi. Di chapter sebelumnya, kita melihat bagaimana Joy Boy menyimpan haki terkuatnya di tubuh dari robot kuno Emmet. Ini artinya bukan tak mungkin kan jika sebelum kematiannya, Nika memutuskan untuk menyimpan kekuatannya atau kekuatannya ini berpindah ke buah di pohon magis Adam tersebut sebelum kemudian buah ini berpindah tangan kepada Joy Boy dan juga Luffy. Menariknya bagaimana jika kita tarik kesimpulan bahwa pohon Adam ini sebenarnya adalah pohon yang dibuat secara khusus oleh seorang dengan namanya sendiri dan ini ada koneksi dengan Joy Boy. Seperti yang dijelaskan dalam Vegapunk di dalam siarannya, juga Joy Boy merupakan sosok anak muda yang sangat terobsesi dengan Nika. Dia memiliki keinginan untuk bisa memiliki kekuatan seperti halnya Nika. Nah, menariknya di sini adalah Joy Boy ini sendiri kemudian memiliki kekuatan yang sama dengan Nika. Tubuh dari Joy Boy sendiri bisa berubah menjadi sangat elastis. Hal ini pun memunculkan spekulasi juga Joy Boy ini adalah pengguna pertama buah iblis Nika. Joy Boy merupakan bajak laut pertama di dunia One Piece. Dia memakan buah yang ajaib yang dianggap terlarang. Buah tersebut jika merupakan buah dengan kekuatan dewa. Hal ini pun dianggap sesuai dengan konsep Nabi Adam yang banyak dikenal orang. Adam adalah manusia pertama di muka bumi dan dia turun ke bumi setelah memakan buah terlarang dan juga buah milik Tuhan tersebut. Rasanya wajar ya jika kemudian buah iblis Nika ini kemudian menjadi buah iblis yang sangat spesial. Bahkan World Government dan Im Sama mengincar buah iblis ini. Jadi kesimpulannya bahwa buah iblis Nika ini bisa saja merupakan perwujudan lain dari kekuatan Nika. Ini mengingat Nika adalah sosok legendaris atau sosok dewa di Pulau Elbaf. Kekuatannya setelah dia menghilang kemudian pindah ke buah yang ada di pohon magis Adam. Joy Boy yang kemudian memakan buah tersebut pertama kali sebelum kemudian Luffy menjadi orang selanjutnya yang memakan buah iblis tersebut. Sekarang kita berandai-andai bagaimana jika nama asli dari Joy Boy mungkin adalah Adam. Hal ini mengaitkan Joy Boy dengan pohon Adam dan juga kapal Noah, dua elemen legendaris yang menyimpan banyak sekali makna. Di dalam konteks ini, nama Joy Boy bisa jadi bukanlah nama asli, melainkan sebuah simbolis yang diberikan kepada mereka yang ditakdirkan untuk membawa kebebasan dan juga kegembiraan bagi umat manusia. Joy Boy diartikan sebagai sosok yang akan membebaskan dunia dari tirani pemerintahan dunia. Hal ini pun semakin jelas ketika Monkey D. Luffy bertransformasi menjadi Nika di Arc Wano. Ini menguatkan fakta bahwa gelar ini dimiliki oleh mereka yang berjuang untuk kebebasan. Ini juga mengaitkan nama Adam dengan sosok lain dalam cerita One Piece yaitu Hawa yang dianggap sebagai putri duyung pertama di Pulau Manusia Ikan. Keduanya yakni Adam dan juga Hawa merepresentasikan hubungan antara ras dan juga impian persatuan dunia dengan pohon Adam terletak di Elbaf dan pohon Hawa terletak di Pulau Manusia Ikan. Banyak petunjuk terkait karakter seperti Pangeran Loki dan juga harga burunannya memberikan gambaran jelas bahwa Elbaf memiliki ikatan yang mendalam dengan misteri seputar Joy Boy dan juga warisannya. Kapal Noah sendiri yang dibangun pada abad
abad kekosongan juga terhubung dengan narasi Joy Boy. Yep, jadi apa mungkin Adam atau Joy Boy pertama meninggalkan pohon Adam sebagai simbol misinya untuk menyatukan berbagai bangsa dan menciptakan dunia yang lebih baik? Nah, jadi bagaimana pendapat kalian terkait dengan teori ini? Terima kasih dari kalian yang sudah menonton ya, dan kita bertemu lagi dalam teori selanjutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.